warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Kurnia Arum, nomor absen 26 dari kelas 1B D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi leasing dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara direct finance lease, vendor program lease, leverage lease, dan self-type lease. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu direct finance lease. Direct finance lease ini adalah suatu transaksi yang ada di leasing di mana pihak lessor menyediakan barang yang sesuai dengan pihak leasing dan menyewa gunakan barang tersebut kepada pihak leasing yang bersangkutan. Selanjutnya ada vendor program lease. Penjualan ini dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang tersebut. Selanjutnya ada leverage. Penjualan ini melibatkan pihak ketiga di mana pihak lessor tidak akan membiayai objek leasing sebesar 100%, tetapi hanya 20-40% saja, dan sisanya akan dibiayai oleh pihak ketiga atau sering disebut dengan credit provider. Dan selanjutnya ada self-type lease. Penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang produksinya, dan di leasing ini ada dua pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama waktu leasing, selama jangka waktu leasing. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu persyaratan dan prosedur mengajukan permohonan leasing. Yang pertama, pihak leasing akan mengajukan permohonan kepada pihak lessor, baik tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, pihak lessor akan menganalisis dan meneliti tujuan dan maksud dari permohonan leasing. Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh leasing. Ada dua leasing dalam persyaratan ini. Leasing yang pertama berbentuk perseroan terbatas atau PT. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah akte pendirian perusahaan atau yayasan. Selanjutnya ada laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi 3 tahun terakhir. Dan yang terakhir ada nomor pokok wajib pajak. Yang kedua ada leasing yang berbentuk perorangan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Selanjutnya surat slip gaji dan bukti penghasilan serta nomor pokok wajib pajak. Prosedur yang ketiga, setelah dirasa cukup persyaratan tersebut, maka pihak lessor akan memberikan informasi kepada leasing mengenai persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lessor dan leasing, serta kewajiban dan haknya masing-masing. Untuk prosedur yang keempat, pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis tentang informasi yang sudah diberikan oleh pihak leasing. Prosedur yang kelima, jika permohonan leasing sudah diterima, pihak lessor akan mengadakan pertemuan dengan pihak leasing dan membahas tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak leasing. Salah satunya yaitu penandatanganan surat perjanjian dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh pihak leasing. Yang keenam, pihak leasing akan
menandatangani surat perjanjian dan membayar kewajibannya. Untuk prosedur yang ketujuh, pihak lessor akan memesankan barang kepada supplier yang sesuai dengan keinginan leasing dan membayarnya sesuai perjanjian dengan supplier. Yang kedelapan, pihak lessor juga menghubungi dan membayar premi asuransi yang sudah dibayarkan sebelumnya oleh pihak leasing kepada lessor. Yang kesembilan, pihak supplier akan mengirimkan barang sesuai dengan surat pemesanan dan surat bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh lessor. Yang kesepuluh, pihak lessor juga akan memberikan polis asuransi kepada pihak leasing yang sudah diterbitkan sebelumnya oleh pihak lessor atas nama pihak leasing. Dan selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu apa saja isi yang ada dalam perjanjian leasing dan sampai kapan berlakunya perjanjian tersebut. Saya akan menjawab isi dari perjanjian leasing itu. Antara lain, yang pertama ada nama dan alamat lease, yang kedua jumlah barang yang diinginkan oleh lease, yang ketiga ada jenis dan jumlah barang, yang keempat syarat-syarat pembayaran, yang kelima syarat kepemilikan atau lainnya, yang keenam biaya-biaya yang dikenakan, dan yang ketujuh sanksi-sanksi yang harus dikenakan kepada leasing ketika leasing ingkar janji. Perjanjian ini berlaku atau berakhir setelah pihak leasing memenuhi semua setoran atau pembayaran kepada lessor atau semua barang yang dipesan oleh pihak leasing itu sudah dibayar sepenuhnya. Jadi perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Ada 4 pihak. Yang pertama, lessor. Lessor adalah perusahaan sewa guna yang menyediakan jasa pembiayaan kepada leasing yang berupa bentuk barang modal. Yang kedua ada leasing. Leasing adalah perusahaan atau pihak yang menerima jasa pembiayaan berupa barang modal dari lessor. Yang ketiga ada supplier. Supplier adalah pihak yang mengadakan atau menyediakan barang yang dibutuhkan oleh lessor untuk dijual kepada leasing, dan pembayarannya itu secara tunai oleh lessor. Yang keempat ada kreditur. Kreditur dalam leasing biasanya menyediakan. Baik, yang terakhir yaitu soal nomor 5, apakah leasing di Indonesia sudah diminati oleh masyarakat dan mengapa? Kalau menurut saya, leasing di Indonesia itu sudah banyak sekali diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga ketika mereka ingin mempunyai kendaraan bermotor ataupun mobil atau sejenisnya, mereka cenderung akan menggunakan jasa leasing. Tetapi tidak semua masyarakat menggunakan jasa leasing ketika pengkreditan motor tersebut. Karena kenapa? Di Indonesia tidak hanya perusahaan sewa guna yang memberikan jasa pembiayaan, tetapi bank juga memberikan jasa pembiayaan, yaitu pengkreditan. Seperti itu. Jadi tidak semua masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa pengkreditan motor menggunakan jasa leasing. Dan salah satu faktor yang mendorong banyaknya masyarakat Indonesia menggunakan jasa leasing adalah faktor ekonomi. Karena Indonesia negara yang berkembang, jadi pendapatan masyarakatnya masih relatif rendah. Sehingga ketika mereka ingin, seperti contoh tadi, ketika mereka ingin membeli kendaraan bermotor, mereka akan mengajukan ke leasing karena biayanya yang tidak terlalu mahal dan mereka bisa menyetornya per bulan.
dan mereka bisa mencicil biaya motor tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.